Kazuhiro yang bekerja di sebuah perusahaan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia segera merapikan barang-barangnya untuk pulang ke rumah. Seorang rekannya sempat memanggil dan mengajaknya menghadiri pesta yang diadakan oleh departemen mereka. Namun Kazuhiro menolak karena ia memang selalu pulang tepat waktu dan tidak pernah lembur. Sesampainya di rumahnya yang sederhana, ia kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Kazuhiro hanyalah seorang karyawan kantor biasa yang sedang berjuang untuk naik jabatan. Ia tidak menyukai kegiatan memasak, dan hobinya yang paling utama hanyalah tidur. Sejak kecil, Kazuhiro sangat menyukai dunia fantasi, dunia yang dipenuhi pedang, perisai, sihir, pertempuran, dan kemenangan. Ia membaca kisah-kisah seperti itu berulang kali, hingga buku-bukunya menjadi lusuh. Suatu hari, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh, dan saat terbangun, ia mendapati dirinya berada di dunia lain, dunia pedang dan sihir yang selama ini hanya ia impikan. Kini sebagai orang dewasa, Kazuhiro tetap menikmati petualangan-petualangan ini seperti dalam mimpinya. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Kazuhiro yang tengah menikmati indahnya pemandangan. Tak lama, seorang teman bernama Maria menghampirinya. Maria adalah seorang elf yang telah hidup lebih dari 100 tahun, meskipun penampilannya tetap muda. Matanya yang berkilau seperti batu kecubung menambah kesan magis pada dirinya. Kazuhiro menyapanya hangat karena sudah lama mereka tak bertemu sejak Maria bergabung dengan Serikat Penyihir dan menjadi sangat sibuk. Maria sempat berkomentar bahwa Kazuhiro masih hidup seperti manusia primitif, sama seperti dulu. Kazuhiro lalu mengajaknya untuk menjelajahi reruntuhan Nazor, sebuah kota yang tenggelam secara misterius 1000 tahun yang lalu, tanpa ada tanda-tanda pertempuran. Meskipun sebagian besar struktur kota itu masih utuh, Maria menolak ajakan tersebut karena enggan pergi hanya berdua dengannya. Namun ketika Kazuhiro menawarkan makan siangnya, Maria akhirnya setuju dan mereka pun berangkat bersama menuju reruntuhan. Dalam perjalanan, mereka membicarakan peradaban kota itu yang runtuh akibat wabah misterius. Maria merasa heran bagaimana mungkin kota semaju itu bisa hancur karena penyebab yang begitu sederhana. Kazuhiro menjelaskan bahwa peristiwa itu termasuk salah satu dari 7 misteri yang belum terpecahkan di wilayah tersebut, dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya, meskipun ia takkan keberatan jika akhirnya tak menemukan jawabannya. Mereka memasuki sebuah kota yang sangat gelap, dan Maria menggunakan sihir cahayanya untuk menerangi sekeliling. Cahaya itu mengungkapkan bahwa reruntuhan kota tersebut sangat luas, dan keduanya tidak mengerti bagaimana kota itu bisa bertahan selama 1000 tahun. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan tempat untuk beristirahat dan memutuskan untuk makan siang. Ketika Maria membuka kotak bekal milik Kazuhiro, ia terkejut karena isinya adalah semua makanan favoritnya. Ia menyantapnya dengan penuh sukacita karena rasanya begitu lezat, dan Kazuhiro pun menawarkan secangkir teh untuk menemani makan mereka. Kazuhiro menjelaskan bahwa makanan itu akan terasa lebih enak saat mulai dingin karena ia menggunakan sayuran musim semi yang kaya nutrisi saat memasaknya. Maria mengucapkan terima kasih atas makanan yang lezat itu, lalu bertanya kepadanya dari mana asalnya. Kazuhiro menjawab bahwa ia berasal dari Jepang, sebuah negara yang tidak dikenal Maria karena tidak ada di peta dunia mereka. Ia pun menjelaskan bahwa Jepang terletak di pulau-pulau yang sangat jauh. Kemudian, Kazuhiro mengajaknya untuk ikut dalam semua petualangannya. Maria mengatakan bahwa ia sibuk belajar sihir, tapi sesekali ia tidak keberatan untuk ikut bersamanya. Petualangan mereka berlanjut saat mereka menjelajahi kota tua tersebut. Tiba-tiba Maria melihat seekor monster dan langsung ketakutan, lalu bersembunyi bersama Kazuhiro. Namun saat Kazuhiro melihat lebih jelas, ia langsung berlari menyambut makhluk itu karena ternyata mereka adalah teman lama. Maria heran karena tidak memahami bahasa makhluk tersebut dan kagum saat mengetahui bahwa Kazuhiro ternyata bisa berbicara dalam bahasa monster. Kazuhiro menjelaskan bahwa ia pernah beberapa kali diserang, dan dari pengalaman-pengalaman itulah ia memerlukan waktu 3 tahun untuk mempelajarinya. Ketika Maria bertanya apa yang dikatakan monster itu, Kazuhiro menjawab bahwa saat ini adalah musim kawin para naga di wilayah itu, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Maria pun penasaran dan meminta untuk melihat telur-telur naga. Namun Kazuhiro menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa naga menjadi sangat liar dan berbahaya selama musim kawin, sehingga terlalu berisiko untuk mendekati mereka. Mereka kemudian memasuki sebuah tempat yang jauh lebih gelap, di mana seekor naga sedang berada. Di dalam ruangan yang suram itu, Maria segera menggunakan sihir penglihatan malam pada Kazuhiro agar ia bisa melihat lebih jelas situasi di sekitarnya. Kazuhiro pun mulai melihat seekor naga besar yang sedang tertidur lelap, dan menyadari bahwa suara yang mereka dengar sebelumnya ternyata berasal dari napas berat sang naga. Saat Maria memperhatikan makhluk itu lebih cermat, ia menyadari bahwa naga tersebut berwarna gelap, dan aura sihir di sekelilingnya sangat padat. Ia menyimpulkan bahwa naga itu mungkin adalah jenis naga sihir yang mampu menghasilkan energi magis hanya dengan bernapas.
Ketakutan mulai menyelimuti dirinya, karena menurut legenda, naga semacam ini hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, tepat saat musim berkembang biak tiba. Suara berat terdengar dari arah sang naga, membuat mereka ketakutan dan mengira bahwa naga itu telah terbangun. Kazuhiro mencoba menenangkan Maria, mengatakan bahwa jika keadaan menjadi buruk, mereka selalu bisa melarikan diri. Namun secara tiba-tiba, pintu tertutup rapat dan cahaya menghilang, membuat mereka terperangkap dalam kegelapan. Maria dan Kazuhiro mulai panik, menyadari bahwa mereka kini benar-benar terkunci di dalam. Saat naga itu perlahan bangkit dan terlihat siap menyerang, Kazuhiro hanya bisa bergumam. Sepertinya hari ini aku akan mati, padahal aku hanya ingin melihat telurnya. Namun seketika, Kazuhiro terbangun dari mimpinya. Ia menghela napas dan berkata dalam hati bahwa ini adalah sisi misterius dari dirinya. Ia hanyalah seorang pegawai kantoran biasa, tapi ia begitu menikmati dunia dalam mimpinya, bahkan bisa makan siang di sana. Ia berharap bisa tinggal lebih lama. Ketika ia menoleh, ia menyadari ada seseorang di sebelahnya, Maria, yang ternyata juga hadir dalam mimpinya itu. Hari itu menjadi titik balik yang mengubah cara pandangnya terhadap hal-hal paling misterius dalam hidupnya. Kazuhiro terkejut ketika Maria pun terbangun. Ia segera bertanya apakah Maria baik-baik saja, sementara mereka berdua masih terjebak dalam bayangan napas naga. Maria menatap keluar jendela dengan takjub, seperti sedang melihat dunia baru. Ia lalu bertanya pada Kazuhiro tentang tempat itu, dan Kazuhiro berpikir dalam hati bahwa Maria pasti kaget karena telah berpindah ke tempat asing seorang diri. Dengan penuh semangat, Maria mengatakan bahwa jika seseorang tinggal di gedung tinggi seperti itu, pasti ia orang kaya. Ia belum pernah melihat kota secanggih ini sebelumnya. Kazuhiro pun merasa senang melihat Maria begitu gembira, seperti anak kecil yang baru pertama kali datang ke taman hiburan. Maria memandangi menara tinggi itu dengan rasa penasaran, menduga bahwa tempat semegah itu pasti dihuni oleh para penyihir hebat. Kazuhiro menjelaskan bahwa bangunan itu disebut Sky Tree, dan pemandangannya luar biasa indah saat ini karena musim bunga sakura sedang mekar. Ia pun mengatakan bahwa hari ini ia sengaja mengambil cuti agar bisa mengajaknya berkeliling kawasan tempat tinggalnya, sambil menikmati makan bersama. Kazuhiro merenung sejenak, merasakan bahwa dunia ini terasa berbeda, dan desahan napas naga yang sempat mereka hadapi mengingatkannya akan alasan mengapa ia membawa Maria ke tempat ini. Dengan penuh semangat, Maria mencoba berbagai pakaian dan tampak sangat senang karena bisa bergerak dengan bebas. Kazuhiro mengakui bahwa awalnya ia ragu memilihkan baju untuk Maria. Namun kini ia merasa semua yang dikenakan Maria tampak cocok untuknya. Maria pun bertanya apakah ini adalah Jepang yang pernah Kazuhiro ceritakan. Ia menjawab bahwa mereka akan menjelajahi kota ini bersama, dan Maria akan masuk ke dunia yang benar-benar asing baginya. Kemudian, Maria terlihat sangat takut saat harus menaiki mobil. Namun, ia mengakui bahwa tempat ini sungguh indah dan terasa nyaman untuk ditinggali. Kazuhiro menambahkan bahwa di sini, tidak ada monster yang mengancam. Mereka lalu pergi ke sebuah restoran untuk makan. Dalam suasana santai itu, Maria mulai mempertanyakan keberadaannya di Jepang. Ia tidak mengingat apapun setelah serangan naga, dan tiba-tiba saja terbangun di negara asing, dengan bahasa dan tulisan yang tak dikenalnya, serta dalam tubuh yang telah dewasa. Kazuhiro pun menjelaskan bahwa ia sendiri belum sepenuhnya memahami situasi ini. Ia mencoba menebak bahwa mungkin Maria pernah bermimpi berada di tempat asing yang belum pernah ia kunjungi. Bagi Kazuhiro, semua petualangan yang mereka alami bersama selama ini terjadi dalam dunia mimpi. Ia menemukan Maria di sini saat terbangun pagi itu, dan disitulah ia menyadari bahwa mimpinya menjadi nyata. Maria penasaran apakah Kazuhiro benar-benar bisa berpindah dunia melalui mimpi. Kazuhiro menjawab bahwa bukan hanya tidur yang membawanya kembali ke dunia ini, tetapi juga serangan monster. Mungkin karena saat itu ia menggenggam Maria, ia pun membawanya ikut terbawa ke dunia nyata. Ia percaya Maria masih hidup, dan mungkin ketika Maria tidur, ia bisa kembali ke dunianya sendiri. Kazuhiro merasa bahwa waktu di kedua dunia itu berjalan secara berbeda, dan waktu yang ia habiskan di dunia lain mungkin berkontribusi pada pertumbuhannya di sini. Saat makanan disajikan, Maria terlihat terpukau dengan tampilannya. Ia mencicipinya dengan penuh rasa kagum dan menikmati setiap suapan dengan bahagia. Setelah itu, Kazuhiro mengajak Maria menikmati keindahan bunga sakura yang sedang bermekaran. Maria terlihat begitu bahagia, ia merasa takjub karena melihat begitu banyak roh yang belum pernah ia temui sebelumnya. Semuanya tampak indah dan mempesona. Kazuhiro menjelaskan bahwa musim bunga sakura adalah saat paling istimewa di Jepang, dan ia ingin Maria bisa merasakan musim terbaik ini sepenuhnya. Dalam hati, Kazuhiro merenung bahwa dari sinilah kisah baru mereka dimulai. Episode pun berakhir dengan sebuah perenungan. Bahkan bagi Kazuhiro sendiri, sulit untuk mempercayai bahwa semua ini benar-benar terjadi dalam hidupnya. Tapi kenyataannya,
Ini adalah mimpi yang menjadi nyata. Sepanjang hari, mereka berjalan bersama hingga malam tiba dan memutuskan untuk melihat bunga sakura yang mekar di malam hari. Maria menganggap bunga-bunga itu sebagai hal terindah yang pernah ia lihat, dan membayangkan inilah gambaran dunia tanpa monster. Kazuhiro lalu menanggapi bahwa saat tidak ada monster untuk dilawan, manusia pun seringkali tetap menciptakan peperangan antar sesama, bahkan Jepang sekalipun bukanlah negeri dengan kedamaian abadi. Saat ia melihat Maria berdiri di bawah kelopak sakura yang jatuh perlahan, Kazuhiro merasa takjub. Ia tak pernah menyadari betapa memukaunya pemandangan seperti ini. Maria kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika ia tak bisa kembali ke dunianya. Kazuhiro pun mengusulkan sebuah ide. Bagaimana jika mereka hidup bersama dan menjelajahi berbagai tempat indah di Jepang? Sebenarnya, Maria tidak keberatan menjalani hidup seperti itu. Namun Kazuhiro sadar, prioritas utama tetaplah mengembalikan Maria ke dunianya. Setelah perjalanan mereka selesai, keduanya pulang. Kazuhiro menawarkan Maria untuk mandi, namun sebelum ia bisa menjawab, Kazuhiro justru berpikir, bagaimana jika setelah Maria kembali ke dunianya, mereka tak pernah bisa bertemu lagi? Ia ingat bahwa Maria pun harus kembali ke persekutuan penyihir. Sementara itu, Maria terlihat ketakutan saat melihat bak mandi. Ia bahkan tak mendengar perkataan Kazuhiro karena terlalu terfokus pada air panas yang terus mengalir dari lubang bak, terlihat bagai sihir hitam baginya. Kazuhiro hanya tertawa geli lalu memberikannya garam mandi agar pengalaman mandinya menjadi lebih menyenangkan. Maria, yang terkesan, berkomentar bahwa dengan benda-benda seperti ini, ia merasa seperti bangsawan. Beberapa saat kemudian, saat Maria mandi sambil bersenandung pelan, Kazuhiro menyiapkan makan malam dan sibuk memotong bawang sambil mendengarkan suara Maria dari kamar mandi. Ia tak menyangka bisa mengenal sisi Maria yang seperti ini, karena sebelumnya mereka selalu bertemu dalam dunia lain yang penuh bahaya. Sementara itu, Maria juga memikirkan Kazuhiro di dalam bak, tentang ajakan hidup bersama dan betapa indahnya gagasan itu. Tak lama, Maria keluar dari kamar mandi dan mencium aroma masakan yang hampir matang. Ketika makan malam akhirnya disajikan, Maria menemukan alasan baru untuk mencintai dunia ini. Bahkan sebelum mencicipinya, aroma dan penampilan hidangannya saja sudah membuatnya jatuh hati. Sebelum memulai segalanya, Kazuhiro mengucapkan doa singkat sebagai ungkapan syukur atas hidangan yang akan mereka nikmati. Maria lalu mencicipi makanan tersebut dan tampak sangat terkesan, memuji betapa lezat rasanya. Padahal menurut Kazuhiro, hidangan itu cukup sederhana, hanya sepotong daging saus dan telur. Namun bagi Maria, rasanya adalah yang terenak yang ia rasakan hari itu. Kazuhiro menyebutkan bahwa masih ada sisa daging, jadi mereka bisa memasak lebih banyak dan membawanya dalam kotak bekal ke dunia lain. Pemilik rumah memang sesekali suka memasak, dan Maria pun akhirnya paham mengapa ia begitu menyukai makanan ini, karena setelah mencicipinya, makanan lain seolah tak lagi menarik. Menanggapi pembicaraan itu, Kazuhiro mengungkapkan bahwa entah kenapa, satu-satunya benda yang bisa ia bawa ke dunia lain hanyalah bekal makan siangnya. Ia pernah mencoba membawa jam tangan dan senter, tetapi tak berhasil. Maria yang penasaran bertanya apa itu senter, dan Kazuhiro pun mematikan lampu lalu memperagakan cahaya senter tersebut. Namun, Maria tampak kurang tertarik dengan alat itu. Dari kejadian itu, Maria menyimpulkan bahwa benda-benda teknologi tampaknya memang tidak bisa dibawa masuk ke dunia lain. Tapi Kazuhiro membantah, karena bahkan buku catatan dan pulpen pun tidak bisa ia bawa. Maria lalu bertanya apakah Kazuhiro melakukan semacam ritual khusus agar bekalnya bisa terbawa. Namun Kazuhiro hanya menaruh kotak makan itu di samping bantal saat tidur. Dari informasi itu, Maria mulai percaya bahwa mungkin dirinya memiliki kendali atas apa yang bisa atau tidak bisa dibawa ke dunianya. Bisa jadi ini berkaitan dengan fakta bahwa Kazuhiro berhasil membawanya ke planet bumi. Ia pun mulai curiga bahwa Kazuhiro mungkin menjalankan misi tertentu. Namun sebelum memikirkan lebih jauh, mereka menghadapi satu pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi saat mereka terbangun? Apakah Maria bisa kembali ke rumahnya? Sebab saat mereka bangun dari mimpi, mereka selalu kembali ke tempat terakhir mereka berada, yakni di sarang naga Arcane. Untuk mengatasi situasi ini, Kazuhiro mengeluarkan buku catatannya dan mulai menyusun strategi. Ide pertamanya cukup ekstrim, menggunakan telur naga sebagai sandera. Sebab meski mereka berhasil melarikan diri, induk naga tidak akan membiarkan siapapun lolos yang tahu lokasi sarangnya. Mereka bisa saja dikejar selamanya. Dalam upaya mencari alternatif lain, Maria mengingat bahwa naga Arcane memiliki pengetahuan yang melebihi manusia. Napas mereka menghasilkan mana, sehingga cadangan energi mereka tidak pernah habis. Naga dari jenis ini mampu menenggelamkan pulau dan membangkitkan gunung berapi, serta telah beberapa kali mengalahkan manusia dan iblis. Tak puas dengan informasi itu, Kazuhiro bertanya apakah Maria tahu hal-hal lebih sepele tentang naga.
semacam detail yang bisa menggambarkan kepribadiannya. Maria sempat bingung, karena menurutnya naga tidak memiliki kepribadian. Namun ia menyebutkan bahwa sisik naga sangat bernilai dan ada desas-desus tentang naga yang menyamar menjadi manusia untuk memasuki kota. Meski begitu, ia merasa itu hanya mitos. Kazuhiro yang penasaran meminta lebih banyak detail soal cerita itu, seperti mengapa seekor naga ingin masuk ke kota. Maria mengenang bahwa orang itu hanya menghabiskan beberapa hari di kota pelabuhan Oslo tanpa melakukan apa-apa, lalu pergi begitu saja. Mendengar cerita itu, Kazuhiro membayangkan ia mengetahui alasan mengapa naga itu sempat melewati tempat tersebut. Ia pun membuka lemari es untuk mencari sesuatu. Setelah itu, Maria berbaring di tempat tidur dengan perasaan senang karena meskipun ia terbangun di sana, ia belum sempat menikmati betapa nyamannya kasur itu. Sementara itu, Kazuhiro termenung di musim panas, menyadari bahwa gadis itu benar-benar lupa akan detail penting. Maria menyarankan bahwa karena mereka kini memiliki senjata rahasia, mungkin sudah saatnya mencoba kembali ke dunianya. Dengan sedikit gemetar, Kazuhiro pun ikut berbaring sambil berharap semuanya akan berjalan lancar, meskipun ia sendiri tak memiliki keyakinan penuh akan hal itu. Sebagai permulaan, Maria merasa akan lebih baik jika ia memeluk Kazuhiro, mengingat saat transfer sebelumnya mereka saling terkait. Saat mereka berpelukan, sang elf merasakan kehangatan tubuh manusia itu dan tertidur dengan damai. Tak lama kemudian, Kazuhiro dan elf itu kembali ke tempat semula mereka berasal. Meski Kazuhiro meminta maaf karena telah menyebabkan keributan, sang elf justru mengakui bahwa ia cukup menikmati semua kejadian tersebut. Namun, sang naga Arcane tiba-tiba muncul kembali dan hampir menghantam mereka dengan ekornya yang besar. Setelah berhasil menghindar, Kazuhiro meminta Maria untuk tetap berada di dekatnya apapun yang terjadi. Ia lalu memperkenalkan dirinya dan Maria kepada sang naga. Dengan penuh rasa bersalah, Kazuhiro menjelaskan bahwa ia tidak berniat mengganggu sarang itu, hanya ingin melihat telur-telur naga, dan kebetulan menyeret Maria dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, menurutnya gadis itu seharusnya dibebaskan. Maria yang tidak memahami apa yang dikatakan Kazuhiro, bertanya-tanya apakah ia sedang berbicara dalam bahasa naga. Ia teringat bahwa Kazuhiro pernah menyebut bahwa naga sangat teritorial, dan penting untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak membawa ancaman. Tak hanya itu, ada satu detail penting lainnya. Pada saat itu, Kazuhiro mengeluarkan sebotol minuman keras dan menawarkannya kepada sang naga sebagai tanda damai sekaligus kejutan yang mungkin bisa mencairkan suasana. Ia ingat bahwa Oslo terkenal akan minuman berbahan dasar jelai dan malt. Dengan itu, ia membuka botol bir tersebut. Sang naga, yang ternyata memiliki suara wanita, merasa terkesan karena manusia itu bisa berbicara dalam bahasa para naga kecil, bahkan tahu apa yang ia sukai. Meski begitu, sang naga tetap tak habis pikir bagaimana pasangan ini bisa muncul kembali tanpa luka, padahal mereka seharusnya telah hangus terbakar. Jika mereka bisa menjelaskan alasannya, maka nyawa mereka akan diselamatkan. Keduanya pun menceritakan semua kejadian yang telah mereka alami, dan akhirnya mereka dibebaskan oleh sang duci sendiri, yang dengan aman mengantar Maria dan Kazuhiro keluar dari gua tersebut. Makhluk naga itu akhirnya memperlihatkan telur-telurnya kepada Kazuhiro dan Maria, karena sebelumnya sang pemuda memang menyatakan keinginannya untuk melihatnya bersama si elf. Ia lalu berlutut dan merasakan hangatnya suhu yang dijaga sang naga untuk melindungi keturunannya. Di tengah keheningan itu, sang Draconian mencium aroma yang menarik dan mulai curiga bahwa Kazuhiro menyembunyikan sesuatu. Ia pun teringat bahwa mungkin yang dimaksud adalah makanan yang ia siapkan untuk dibawa. Ketika ditanyakan apakah aroma itu mengganggunya, sang naga menjawab tidak, justru ia merasa nyaman berbicara dengan tubuh manusia ini. Menurutnya, minuman dalam botol kecil itu terlalu sedikit untuk membasahi mulutnya dan bukan sesuatu yang mencemaskan. Namun, ia merasa Kazuhiro menjadi lebih bijak dibanding sebelumnya. Dengan intensitas magis yang luar biasa, sang naga mulai membentuk aliran mana dan menyemburkan lendir bercampur lava, yang kemudian menampilkan sosok manusia di dalamnya. Setelah berubah menjadi seorang wanita, sang Draconian memerintahkan Kazuhiro untuk menyerahkan makanan dan minuman itu. Meskipun Kazuhiro mencoba merendah dengan mengatakan makanannya biasa saja, sang naga dengan cepat menyadari bahwa ia menginginkan rasa dari makanan makhluk fana, sesuatu yang tak pernah bisa ia ciptakan sendiri. Namun, untuk menjaga harga dirinya, ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mencicipi sedikit saja untuk memuaskan keinginan tersebut. Maria, yang bingung mendengar percakapan itu, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kazuhiro pun menjelaskan bahwa sang wanita ingin mencicipi katen yang ia bawa. Sebagai imbalannya, sang Draconian berjanji akan memberikan salah satu sisiknya, yang masih aktif dan penuh aliran mana, kepada mereka. Karena Maria sebelumnya memang menunjukkan ketertarikan terhadap benda itu, Kazuhiro langsung menerima tawaran tersebut tanpa ragu. Sang naga memakan obento dengan rakus,
seakan telah kelaparan selama 2 minggu. Untuk membuat suasana makan lebih nyaman, Kazuhiro menuangkan minuman Oswell ke dalam gelas dan menyajikannya. Sang naga meneguk minuman itu dan hampir meledak karena betapa nikmat rasanya, meskipun ia tetap berusaha menyembunyikan kekagumannya demi menjaga wibawa. Puas, ia bertanya apakah manusia biasa memang selalu menyantap makanan seperti itu setiap hari. Kazuhiro menjelaskan bahwa makanan itu berasal dari dunianya dan tidak bisa ditemukan di dunia ini, sebuah kenyataan yang disayangkan, karena sang naga bahkan sempat mempertimbangkan untuk menguasai desa manusia demi mendapatkan pasokan rutin makanan lezat itu. Di saat yang bersamaan, Treo memberitahu Maria bahwa sebagai imbalan atas obento tersebut, mereka akan menerima 1 sisik naga arcane. Maria nyaris tak percaya, karena setiap penyihir pasti rela menukar segalanya demi memiliki benda langka itu. Sisik semacam itu bahkan menjadi penyebab utama berbagai peperangan dan konflik di seluruh penjuru dunia. Namun saat makanan habis dan mangkuknya kosong, sang naga tiba-tiba merasakan kekosongan mendalam. Melihat itu, Kazuhiro dengan sedikit malu mengakui bahwa sebenarnya masih ada 1 porsi lagi. Wanita itu segera memerintahkan Kazuhiro untuk menyerahkan makanan itu padanya. Namun sebelum bertindak, si pemuda melirik Maria karena makanan itu sebenarnya milik gadis tersebut. Untuk meyakinkannya, makhluk draconian itu menawarkan imbalan tambahan, sebuah batu yang katanya sangat berharga, meskipun si wanita sendiri tak mengetahui nilainya. Orang-orang di dunia mereka konon tergila-gila pada batu semacam itu. Penasaran, Kano bertanya tentang jenis batu tersebut, dan sang naga menjelaskan bahwa batu itu terkena darah birunya, darah yang menetes pada hari saat ia bertelur. Mendengar itu, Maria langsung kehilangan ketenangannya dan dengan penuh semangat mendesak Kazuhiro untuk menerima tawaran tersebut, karena mustahil batu itu tidak bernilai luar biasa. Dengan kesepakatan yang telah dibuat, makhluk tersebut mengizinkan mereka kembali ke sarangnya, asal mereka bisa membawa 4 entos tambahan. Setelah perpisahan singkat, Maria masih tertegun dengan kenyataan bahwa mereka baru saja menukar 1 entos dengan sebuah batu yang diliputi darah naga. Lagi pula, darah naga dikatakan mampu menyembuhkan segala penyakit. Kazuhiro menyarankan agar mereka menjual batu itu, atau memberikannya kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Namun, mereka juga menyadari bahwa bangsa Alfier mungkin akan memaksa mereka mengungkap asal batu itu, dan jika itu terjadi, sarang naga bisa saja ditemukan dan terancam. Tiba-tiba, Treo berhenti sejenak dan menyatakan bahwa ia akhirnya mengerti alasan kehancuran peradaban kuno di tempat itu. Menurutnya, setiap 1000 tahun sekali, seekor naga arcane akan bertelur di sana. Mengetahui hal ini, kemungkinan besar penduduk zaman dulu mencoba mencuri telur tersebut. Sang naga kemudian memburu para pencuri hingga ke kota bawah tanah, mengusir semua penduduk, dan menjadikan tempat itu sebagai sarangnya. Meski belum terbukti, cerita itu sesuai dengan garis waktu kehancuran reruntuhan yang mereka lihat. Sambil merenung, Maria memutuskan untuk memikirkan langkah selanjutnya setelah sang naga benar-benar meninggalkan sarang. Ia menyerahkan tanggung jawab menjaga barang-barang berharga itu kepada Kazu. Meski takut kehilangan, sang elf berjanji tak akan marah jika hal buruk terjadi. Bagaimanapun, mulai hari ini mereka punya kisah untuk dibanggakan. Mereka pernah bertemu langsung dengan seekor naga arcane. Setelah meninggalkan reruntuhan Nazil, mereka harus segera mencari penginapan. Kazuhiro mulai merasa sedih karena waktu perpisahan mereka semakin dekat. Namun Maria menenangkannya, mengatakan bahwa ia pasti akan kembali ke Jepang bersamanya. Selanjutnya Kazuhiro pulang larut malam dari tempat kerja, pikirannya tak lepas dari sosok Maria, gadis yang secara tak sengaja ia bawa keluar dari dunia mimpi. Sejak saat itu, mereka hidup bersama di apartemennya. Sesampainya di rumah, Kazuhiro mendapati Maria sedang belajar bahasa Jepang agar lebih mudah berkomunikasi dengannya. Hal itu membuatnya sangat senang. Bagaimana tidak, Maria benar-benar terlihat serius, mendengarkan televisi sambil mencatat dengan cepat. Meski begitu, Kazuhiro masih belum sepenuhnya terbiasa dengan kehadiran seorang elf sebagai teman serumah. Begitu melihat Kazuhiro, Maria langsung menyapanya dengan ceria. Ia kemudian memberitahu bahwa ia menemukan daging cincang mahal saat berbelanja dan berencana membuat gyoza. Maria tampak bingung karena tidak tahu apa itu gyoza, tetapi tiba-tiba ia mulai berbicara dalam bahasa Jepang, dan Kazuhiro terkejut melihat betapa pesat kemajuannya. Maria menjelaskan metodenya, memulai dari kalimat-kalimat dasar dan memperluasnya sedikit demi sedikit. Targetnya cukup ambisius, menguasai bahasa Jepang dalam waktu 2 bulan. Terkesan, Kazuhiro memberinya minuman untuk dicoba. Maria menyukainya, dan Kazuhiro memutuskan menambahkan minuman itu ke dalam isian gyoza. Ketika gyoza siap dan Maria mencicipinya, ia langsung jatuh cinta pada rasa dan teksturnya yang renyah. Apalagi dipadukan dengan minuman dingin, rasanya sempurna. Maria mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memahami makanan di negeri ini, tapi ia sangat menikmatinya. Setelah makan,
Kazuhiro mencuci piring, sementara Maria memanfaatkan waktu untuk menanyakan soal darah dan sisik naga. Kazuhiro menjelaskan bahwa ia tidak tahu di mana bisa menemukannya, dan bahwa semua barang dari dunia mimpi akan tetap tertinggal di sana saat ia bangun. Bahkan pakaian sekalipun tidak bisa dibawa kembali. Ia memperingatkan Maria agar tidak terlalu lama berada di sana karena ada risiko kehilangan barang atau malah diambil orang lain. Meskipun itu belum pernah terjadi, lebih baik waspada. Percakapan pun beralih. Kazuhiro bertanya kemana Maria ingin pergi selanjutnya. Ia punya daftar panjang tempat-tempat menarik yang ingin dikunjungi bersama Maria. Namun Maria, sebagai penyihir yang bertanggung jawab, mengatakan bahwa ia tidak bisa jalan-jalan tanpa tujuan. Ia masih punya laporan tentang sihir kuno yang harus ditulis serta banyak tugas dari Serikat Penyihir. Saat menyebut sihir kuno, rasa ingin tahu Kazuhiro langsung terpancing. Ia bertanya apakah Maria pernah melihat batu sihir. Tetapi Maria menjawab belum, benda itu hanya ada dalam legenda. Namun, jika kisah naga memang nyata, mungkin batu sihir juga benar adanya. Kazuhiro pun bercerita tentang suatu tempat yang dulunya diakini sebagai tambang batu sihir. Mendengar itu, mata Maria bersinar penuh semangat dan langsung memintanya untuk menyiapkan bekal untuk perjalanan. Malam itu sebelum tidur, Kazuhiro merenung tentang rencana Maria mempelajari bahasa Jepang hanya dalam 2 bulan. Itu berarti Maria akan tinggal cukup lama, dan secara jujur, ia merasa senang dengan kenyataan itu. Keesokan paginya, mereka kembali menjelajahi dunia mimpi. Kazuhiro membuka peta dan menunjuk sebuah lokasi bernama Reruntuhan Puncak Roa. Rahang Maria terbuka lebar saat mengetahui bahwa jarak ke tujuan mereka sangat jauh, bahkan harus melintasi 1 negara penuh. Perjalanan itu bisa memakan waktu hingga 1 minggu. Namun, Kazuhiro segera menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan menggunakan kemampuan transportasinya agar perjalanan menjadi jauh lebih cepat. Keraguan Maria pun berubah menjadi antusiasme, menandai awal petualangan mereka selanjutnya. Kazuhiro meminta Maria untuk berpegangan erat karena ia akan segera menggunakan sihir teleportasi. Seketika, sebuah portal terbuka di bawah kaki mereka, dan tubuh mereka terjatuh ke dalamnya, mendarat di tempat gelap gulita yang terasa seperti gua. Kazuhiro menjelaskan bahwa mereka kini berada di dunia bawah, tepat di bawah alam mimpi, tempat yang membuat perjalanan jarak jauh menjadi lebih mudah. Maria terkejut bukan main. Sihir teleportasi semacam ini sangat langka dan biasanya hanya digunakan oleh pedagang keliling, sehingga kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa sihir ini ada. Kazuhiro menambahkan bahwa setelah menggunakan portal ini untuk pertama kalinya, mereka akan mendapat izin untuk memakainya sekali dalam sehari. Para pedagang sudah terbiasa dan menganggapnya sangat praktis, meskipun sihir ini punya batasan, tak bisa digunakan di wilayah yang dikuasai oleh makhluk kuat seperti naga sihir, dan juga memiliki batas berat. Untungnya, Kazuhiro dan Maria cukup ringan, jadi tak ada masalah. Maria lalu meminta Kazuhiro menurunkannya. Setelah itu, ia duduk di tanah, penuh semangat menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia bertanya berapa lama lagi mereka akan sampai, dan Kazuhiro menjawab bahwa hanya butuh sekitar 10 menit. Namun, ia memperingatkan agar Maria tidak terlalu jauh darinya, karena jika mereka terpisah, bisa terjadi hal-hal tak terduga. Setelah sampai di tujuan, Kazuhiro mengeluarkan sebuah bunga yang telah ia bawa dan meletakkannya di atas sebuah patung batu. Ia menjelaskan bahwa ini adalah tradisi bagi siapapun yang datang ke tempat itu. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Reruntuhan Puncak Roa, sebuah lokasi yang dahulu dikenal sebagai tambang batu sihir, yang dulunya dipakai untuk membuat barang-barang berpesona. Tempat ini dulu begitu berharga hingga negara membangun benteng demi melindungi kekayaannya. Namun entah mengapa, batu sihir di sana berhenti muncul, dan tempat itu pun perlahan dilupakan. Meski begitu, beberapa pengunjung masih bisa merasakan kekuatan magis yang tersembunyi di bawah tanah, sebab energi batu sihir tak pernah benar-benar habis. Saat mereka terus berjalan, Maria mulai kelelahan. Terik matahari, hamparan batu, pasir, dan reruntuhan membuat tubuhnya melemah. Mereka telah berjalan begitu lama hingga rasanya seperti tak berujung. Ia tak sanggup melanjutkan. Menyadari kondisi Maria, Kazuhiro meyakinkannya bahwa mereka hampir sampai. Ia memberitahu bahwa ada oasis pegunungan tak jauh dari situ, tempat mereka bisa beristirahat. Maria merasa lega dan menyetujui, sementara Kazuhiro hanya bisa merasa bersalah. Ia tak menyangka Maria akan sampai sekelelahan itu. Sementara itu, di tempat lain, seorang gadis kecil tampak terikat dan dikurung dalam sebuah penjara. Di sisi lain, saat mereka memasuki kawasan pegunungan, Maria memandangi sekeliling dengan takjub. Dari kejauhan, tempat ini memang tampak seperti gunung biasa, namun ternyata penuh dengan bangunan, lebih menyerupai tambang batu bara daripada pegunungan biasa. Kazuhiro mengangguk setuju, mengatakan bahwa tempat ini tampaknya memiliki budaya yang unik. Meski begitu,
Sulit membayangkan masih ada batu sihir tersisa di sini. Jika seseorang pernah menemukan satu saja, lokasi ini pasti sudah dipenuhi para pemburu harta. Namun siapa tahu, mungkin mereka akan menemukan sesuatu yang menarik jika terus menjelajah. Maria yang mulai kepanasan mengusap keringat di dahinya dan menatap Kazuhiro dengan lelah. Ia lebih khawatir akan dehidrasi daripada mencari batu sihir. Saat mereka terus menyusuri tempat itu, Kazuhiro mulai merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang mengawasi mereka. Namun, ia memilih diam dan Maria pun tak menyadarinya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah oasis, membuat wajah Maria bersinar penuh kegembiraan. Ia langsung berlari ke arah air. Kazuhiro menyarankan agar mereka makan terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Melihat Maria menikmati makanannya di tepi oasis membuat Kazuhiro tersenyum. Menu mereka kali ini adalah nasi goreng, dibuat dari sisa bahan gyoza sebelumnya. Maria mencicipinya dan langsung tersenyum, memuji Kazuhiro yang ternyata pandai memasak. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia meminta Kazuhiro untuk menunjukkan tampilan statistiknya. Kazuhiro sempat ragu, namun akhirnya menyetujui dengan syarat Maria juga memperlihatkan miliknya. Maria tak keberatan, di guild penyihir, pertukaran data statistik sudah menjadi hal biasa, bahkan ada sistem peringkatnya. Begitu data Kazuhiro muncul, Maria terkejut bukan main. Level 72. Ia belum pernah melihat seseorang setinggi itu. Kazuhiro lalu melihat statistik Maria. Meski levelnya ternyata lebih rendah dari yang ia duga, Maria mempelajari sihir roh dan sihir biasa sekaligus. Kombinasi yang membuat kemajuan level menjadi lebih lambat. Kazuhiro mencatat bahwa Maria memiliki peningkatan dalam kekuatan mantra, akurasi tinggi, dan kemampuan mengingat yang hebat. Semua cocok untuk seorang spirit mage. Tugas Maria adalah menggali seni sihir kuno. Tak heran jika negara-negara tertentu merekrut penyihir sepertinya sebagai prajurit. Maria hanya tersenyum kecil dan mengamati profesi Kazuhiro, Phantom Swordsman. Ia menebak itu dari ekspresi Kazuhiro yang selalu terlihat mengantuk, seolah ia bertarung dalam mimpi. Kazuhiro tertawa dan bertanya perbedaan antara sihir roh dan sihir biasa. Maria menjelaskan bahwa penyihir biasa menggunakan tongkat sihir untuk melontarkan mantra, sedangkan spirit mage memanggil roh yang telah mereka kontrak untuk membantu proses casting. Untuk menunjukkan kemampuannya, Maria mengetukkan tongkatnya ke tanah, memunculkan roh kadal berapi. Melalui roh inilah Maria bisa menyalurkan sihirnya, dan ia mengakui bahwa dirinya memang memiliki bakat alami dalam sihir roh. Tiba-tiba, seekor katak raksasa melompat keluar dari oasis. Kazuhiro segera bereaksi, melemparkan mantra untuk membunuhnya. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu adalah kappa, tinggal di dekat air, sangat cepat meski berbadan besar, dan gigitannya bisa sangat berbahaya. Tak lama kemudian, dua kapal lain muncul. Kazuhiro segera bersiap dan meminta Maria untuk tetap berada di belakangnya. Kazuhiro melesat maju dan dengan mudah menjatuhkan kedua lawannya. Dari kejauhan, sekelompok orang asing menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian. Salah satu pria menatap Kazuhiro penuh rasa ingin tahu, bergumam bahwa itu pasti kemampuan teleportasi jarak pendek, namun kecepatannya benar-benar luar biasa. Pemimpin kelompok itu maju beberapa langkah dan mengaktifkan kemampuan khususnya, untuk mengintip isi tas Kazuhiro. Dengan mata menyipit, ia berkata bahwa Kazuhiro membawa sesuatu yang sangat berharga. Ia memang tak tahu persis apa benda itu, tapi belum pernah melihat yang serupa sebelumnya. Ia yakin level Kazuhiro pasti sangat tinggi. Kelompok itu kemudian menangkap seorang anak laki-laki yang sebelumnya dikurung di dekat sana, dan menyeretnya ke hadapan mereka. Sang pemimpin menatap tajam ke arahnya sambil memperingatkan bahwa misi itu tak boleh gagal. Jika tidak, mereka semua bisa kelaparan. Suasana lalu berpindah ke Kazuhiro yang tengah bertarung sengit melawan seekor monster. Di sisinya, Maria membantu dengan sihir api, membakar makhluk itu hingga tumbang. Dengan napas tersengal, Kazuhiro menggumam bahwa ia merasa ada sesuatu yang tak beres, seolah ada pihak lain yang sedang mengamati mereka. Tiba-tiba, seorang anak lelaki muncul dengan kristal sihir biru yang menyala di tangannya. Baik Kazuhiro maupun Maria tertegun melihatnya. Anak itu bukan hanya tampak seperti manusia, namun juga memiliki ciri khas yang menyerupai monster yang selama ini mereka lawan. Dengan suara bergetar, Maria mengakui bahwa kekuatan sihir anak itu sangat luar biasa. Namun sebelum mereka sempat mencerna semuanya, seekor monster raksasa muncul dari balik bayangan. Kazuhiro menggenggam pedangnya lebih erat. Ia tahu bahwa kemampuan teleportasi jarak jauh hanya bisa digunakan sekali sehari, sedangkan sihir jarak dekat terlalu ringan untuk menghadapi makhluk sebesar ini. Monster itu menyerang dengan cepat, namun sebelum serangannya mengenai mereka, semuanya berubah menjadi gelap. Kazuhiro dan Maria terbangun dalam keadaan berkeringat dingin, jantung mereka berdegup kencang. Maria menggenggam dadanya, mengaku bahwa detak jantungnya belum juga mereda.
Kazuhiro mengangguk pelan dan berkata bahwa sejak mereka memasuki reruntuhan, ia merasa terus diawasi. Saat mereka melawan Kappa, ia menangkap kehadiran banyak orang di sekitar, kemungkinan besar bandit. Menurutnya, mereka mengincar tubuh dan perlengkapan mereka. Anak lelaki yang menyerupai monster tadi mungkin adalah bagian dari kelompok itu, dan sedang dimanfaatkan untuk misi tertentu. Maria mengerutkan kening namun tak membantah. Kazuhiro menghela napas dan mencoba mencairkan suasana. Ia berkata bahwa hari ini tak ada agenda, jadi mungkin ia bisa membantu Maria belajar. Mata Maria langsung berbinar. Ketika Kazuhiro mengangguk kecil dan mengajak pergi ke tempat yang lebih tenang, ketegangan pun perlahan berganti dengan rasa damai saat keduanya berjalan menjauh bersama. Di akhir pekan, Kazuhiro dan Maria memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin karena Kazuhiro sedang libur. Maria begitu terkesan dengan betapa jernih dan indahnya sungai di dunia ini, pemandangan yang sangat berbeda dari yang ada di dunianya. Saat mereka menikmati ketenangan alam, Kazuhiro bertanya apakah ia bisa mendengar suara roh air yang mengalir di sungai. Namun, Maria hanya menggeleng, menjelaskan bahwa roh-roh di dunia ini terasa sangat jauh. Bahkan seolah-olah tidak ada sama sekali. Tiba-tiba seekor anak kucing muncul di hadapan mereka, dan Maria tertegun. Ia belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya karena di dunianya, kucing tak pernah ada. Kazuhiro memperingatkan agar ia berhati-hati karena kucing biasanya cukup waspada. Tapi rupanya, kucing kecil itu justru menyukai Maria, dan mereka pun menikmati momen tenang bersama. Untuk membantu Maria belajar bahasa, Kazuhiro mengajaknya ke perpustakaan lokal. Tempat itu sangat berbeda dibanding perpustakaan di dunianya, yang gelap dan berdebu karena buku-buku di sana begitu langka dan mudah rusak oleh cahaya. Sebaliknya, perpustakaan ini terang, bersih, dan dipenuhi buku-buku yang terus diperbarui. Kazuhiro berniat memulainya dengan buku anak-anak agar mudah dipahami, tapi Maria menolak, merasa diremehkan oleh pilihan itu. Akhirnya, Kazuhiro mengarahkannya ke bagian buku bergambar yang indah. Di sana, Maria menemukan buku tentang kehidupan kucing dan kisah-kisah lucu, kebetulan salah satu seri favorit Kazuhiro. Sayangnya, Maria belum bisa membaca tulisan di dalamnya, sehingga Kazuhiro berjanji akan membacakannya nanti di rumah. Setelah memilih beberapa buku lainnya, mereka pergi ke meja peminjaman. Di sana, Kazuhiro terkejut bertemu dengan Ichijo, seorang kenalan lamanya. Ichijo senang bertemu kembali dengannya dan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat Maria yang sangat cantik. Kazuhiro menjelaskan bahwa Maria adalah kerabat jauh dari luar negeri dan mereka sedang meminjam buku untuk membantunya belajar bahasa Jepang. Momen itu pun dimanfaatkan Maria untuk berlatih bahasa Jepang. Ia segera memperkenalkan diri kepada Ichijo. Setelah Ichijo menyambutnya, Maria bertanya kepada Kazuhiro apa arti kata "miss" yang digunakan Ichijo. Ia mengira kata itu kasar, tetapi Kazuhiro meyakinkannya bahwa itu adalah bentuk penghormatan. Maria pun dengan sopan berkata, "Senang berkenalan dengan Anda, Nona Ichijo," yang membuat sang pustakawan terdiam dan gemetar, entah karena apa. Kazuhiro hanya tertawa kecil, tampaknya ia sudah terbiasa dengan reaksi seperti itu. Ichijo mulai merasa curiga, mengira Kazuhiro sedang menggoda Maria. Namun, Kazuhiro cepat membantah, menjelaskan bahwa Maria hanyalah gadis polos dan hubungan mereka murni bersifat keluarga. Meski masih tampak bingung, Ichijo akhirnya bertanya sambil tersenyum geli, apakah Kazuhiro akan mencoba menggoda dirinya jika ia cukup berani. Kazuhiro dengan tegas menolak hal itu, menjelaskan bahwa ia tidak ingin merusak hubungan pertemanan yang telah terjalin dengan baik. Ia pun merasa lega setelah memahami situasinya dan berharap semuanya tetap seperti sekarang. Saat mereka hendak menyelesaikan proses check-out, Kazuhiro menyerahkan dokumen pribadinya dan membuat Ichijo terkejut karena ternyata mereka tinggal di gedung yang sama. Fakta itu benar-benar kebetulan yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Maria yang kebingungan pun bertanya apa yang sedang terjadi, lalu Kazuhiro menjelaskan semuanya. Tak lama kemudian, Ichijo mengusulkan agar mereka makan bersama, mengingat mereka tinggal begitu dekat. Kazuhiro setuju, meskipun Ichijo menekankan bahwa tujuannya sebenarnya adalah ingin berteman dengan Maria, dan kehadiran Kazuhiro tidak terlalu penting dalam rencananya. Kazuhiro lalu menyampaikan kepada Maria bahwa Ichijo ingin menjalin pertemanan dan telah mengundang mereka makan malam. Maria sangat senang mendengarnya, dan Kazuhiro pun turut bahagia karena sang elf akan memiliki teman pertamanya di Jepang. Malam harinya, saat Kazuhiro sedang menyiapkan makan malam, Maria penasaran apakah benda yang disebut buku benar-benar bisa bergerak seperti yang pernah dijanjikan Kazuhiro. Karena rasa ingin tahu itu, ia ingin melihatnya langsung. Kazuhiro pun memperlihatkan cara kerja CD. Dan saat mesin mulai beroperasi, Maria benar-benar terpukau oleh gambar yang tampak hidup. Baginya, ini seperti sihir. Namun Kazuhiro menjelaskan bahwa itu adalah animasi.
gerakan yang dihasilkan dari rangkaian gambar tangan yang digerakkan secara cepat sehingga tampak nyata. Sementara Kazuhiro menyelesaikan hidangan penutup, Maria tetap menonton tayangan di CD itu dengan penuh antusias. Saat akhirnya mencicipi dessert tersebut, ia sangat menyukainya hingga menyarankan agar mereka menonton filmnya dari awal agar Kazuhiro bisa menjelaskan ceritanya. Ia menyetujui usulan itu dan mematikan semua lampu untuk menciptakan suasana menonton yang lebih nyaman. Film yang mereka tonton berkisah tentang Jepang kuno, dan Kazuhiro pun bercerita bahwa kakeknya tinggal di tempat yang mirip dengan latar cerita dalam film tersebut. Maria mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi tempat itu suatu hari nanti. Kazuhiro mengatakan bahwa ia akan senang membawanya ke sana karena kebetulan ia akan segera libur. Maria menyetujui dengan catatan bahwa ia tidak ingin merepotkan. Namun Kazuhiro menjelaskan bahwa ia memang sudah lama tidak bertemu sang kakek. Jadi ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk sekaligus menunjukkan tempat itu pada Maria dan berkunjung ke rumah kakeknya. Setelah beberapa jam menonton film bersama, keduanya tampak sangat menikmatinya, terutama Maria, sang elf, yang begitu terkesan hingga tak ragu memeluk Kazuhito sambil menyatakan betapa luar biasanya pengalaman itu. Baginya, rasanya seperti masuk ke dalam dunia cerita atau menjelajahi imajinasi seseorang. Kazuhito membenarkan perasaannya dan menjelaskan bahwa di Jepang memang ada banyak hal seru seperti anime, video game, dan hiburan khas para otaku. Ia juga menyemangatinya, mengatakan bahwa setelah menguasai bahasa Jepang, Maria akan merasakan keseruan yang lebih besar lagi. Hal itu menjadi motivasi kuat bagi Maria, yang kini semakin bersemangat untuk mempelajari bahasa tersebut. Namun, suasana menjadi agak canggung karena perasaan aneh yang muncul setelah momen emosional itu. Meski begitu, Maria hanya meminta untuk menonton film itu sekali lagi. Kazuhito, yang merasa agak kikuk dengan situasinya, memutuskan untuk segera menyiapkan makan malam. Saat ia sedang sibuk di dapur, tiba-tiba terjadi gempa. Meski hanya berlangsung sebentar, hal itu cukup menakutkan, terutama bagi Maria yang belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Ia spontan berlari memeluk Kazuhito, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan panik, ia tak mengenakan apapun yang cukup menutupi tubuhnya, membuat situasi menjadi serba salah. Untungnya, Kazuhito berhasil tetap tenang dan menghadapinya dengan dewasa. Tak lama kemudian, Maria merasa sangat malu dengan tindakannya dan buru-buru meminta maaf. Kazuhito menenangkannya dan mengatakan bahwa ia seharusnya sudah memberitahu lebih dulu bahwa gempa adalah hal yang biasa terjadi di Jepang. Setelah semuanya tenang kembali, mereka duduk untuk makan malam. Kazuhito telah menyiapkan kari dengan racikan bumbu yang khas. Meski rasanya cukup pedas, Maria tak bisa berhenti makan karena kelezatannya. Kazuhito menyebutkan bahwa di beberapa daerah gurun, orang-orang menggunakan berbagai macam rempah, yang membuat Maria teringat akan monster yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Mereka hampir saja melupakan ancaman itu hari ini. Maria mengeluh, hari ini ia merasa agak malas karena perjalanan keluar dari tempat itu akan memakan waktu lama dan penuh risiko. Namun Kazuhito menjelaskan bahwa monster tersebut terkadang muncul di lokasi berbeda, meski ia sendiri ragu kali ini akan terjadi. Maria mengingatkannya bahwa meski mereka berhasil selamat datang ke dunia ini, bukan berarti nyawa di dunia mimpi tidak penting. Kazuhito setuju dan mengatakan bahwa ia sadar akan hal itu, namun ia meragukan bahwa ancaman tersebut masih ada. Untungnya, setelah kembali nanti, mereka bisa menggunakan kemampuan teleportasi untuk segera melarikan diri jika keadaan menjadi gawat. Mereka juga mulai memikirkan anak laki-laki yang sebelumnya mereka temui. Anak itu tampak sangat ketakutan dan sepertinya dipaksa untuk memanggil monster. Semua petunjuk menunjukkan bahwa dia sedang ditawan oleh para bandit. Karena itu, Kazuhito ingin menyusun rencana untuk menolongnya, dan Maria pun menyetujui ide tersebut. Malam harinya, saat berbaring di tempat tidur, Kazuhito membaca buku yang mereka pinjam dari perpustakaan. Ia mulai merenungkan betapa hidupnya telah berubah sejak Maria hadir di sisinya. Dahulu ia hanya tertarik pada dunia mimpinya sendiri, namun kini hidupnya memiliki makna baru. Yang tersisa hanyalah menutup mata dan melihat apa yang akan menanti mereka di dunia mimpi berikutnya. Adegan berlanjut dengan sang kakek yang sedang berbicara kepada Mewi. Sejak lama, ia ingin memperlihatkan sesuatu yang sangat berharga padanya, dan akhirnya hari itu tiba. Ia membuka sebuah kotak kecil yang berisi kristal bersinar. Saat Mewi mencoba menyentuhnya, cahaya biru terang memancar kuat dari kristal tersebut. Mewi tampak terkejut dengan pancaran sinar itu, sementara sang kakek hanya tersenyum samar, lalu mulai bercerita. Dahulu, bangsa mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan sesuatu yang dikenal sebagai batu sihir. Batu yang satu ini sangat langka dan memiliki tingkat kekuatan yang tinggi, bahkan menjadi alasan mengapa desa mereka hancur secara tragis. Adegan pun berpindah ke Mewi yang mengingat masa lalunya bersama sang kakek.
Ia teringat saat sang kakek sering menceritakan peristiwa-peristiwa kelam yang membuatnya menangis berkali-kali. Kini, sang kakek telah tiada, meninggalkan Mewi seorang diri. Kemudian, cerita beralih ke Kazuhiro dan rekannya, Maria. Kazuhiro mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menjalankan rencana mereka, yaitu menyelamatkan anak hibrida bernama Mi yang sebelumnya telah mereka bahas. Ia juga mengingatkan bahwa jika keadaan menjadi sulit, mereka akan berkomunikasi lewat telepati. Maria pun segera menggunakan kekuatannya untuk menghilang dari pandangan, membuat Kazuhiro kagum karena tidak ada satupun yang bisa merasakan kehadirannya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Kazuhiro bergegas pergi, sembari mengenang masa-masa saat Maria berada di dunianya. Ia menyadari bahwa langkah pertama mereka adalah menemukan anak hibrida tersebut. Ia tahu betul bahwa tempat itu pasti dijaga ketat oleh para pencuri, sehingga mereka perlu menyusun strategi untuk menyusup. Maria berpikir sejenak, lalu mengatakan bahwa anak itu kemungkinan akan ditinggal sendiri lagi setelah dipaksa memanggil monster. Maka dari itu, ia akan mendekati anak itu sementara Kazuhiro bertugas mengalihkan perhatian para monster. Kembali ke situasi saat ini, Kazuhiro melompat dari satu atap ke atap lain dan berbicara dengan Maria lewat telepati, mengabarkan bahwa ia telah menemukan lokasi target. Maria juga melaporkan bahwa ia telah menyembunyikan 10 kadal api di balik pasir, siap menyerang kapan saja. Mereka mencoba satu dan api dari kadal tersebut membakar pohon palem dengan kekuatan luar biasa. Para pencuri menyaksikan kejadian itu saat Kazuhiro memancing mereka keluar. Maria pun bersiap melancarkan serangan mematikan. Namun tiba-tiba, seekor naga raksasa muncul dari danau. Di sisi lain, anak hibrida itu muncul untuk memanggil monster menggunakan batu sihir. Sementara itu, Maria dengan penuh semangat melancarkan serangan ke arah naga menggunakan para prajurit api miliknya. Pertarungan berlangsung sengit, dengan taktik serang menghilang seperti gerilya. Menyadari bahwa energi sihir Maria terbatas, Kazuhiro memutuskan untuk bergerak cepat. Tiba-tiba seekor kucing muncul, terlihat ketakutan dan mulai menangis. Kazuhiro pun muncul dan bertanya bagaimana kucing itu bisa berada di sana, dan apakah ia datang untuk membalas dendam. Ia lalu menyadari bahwa kucing itu berasal dari spesies khusus dan langsung mengendalikannya. Namun tak butuh waktu lama untuk melihat bahwa kucing tersebut ternyata dalam keadaan dirantai. Kazuhiro muncul dan dengan tenang mengatakan bahwa tidak perlu takut. Ia tidak akan menyakiti siapapun. Ia hanya datang untuk bertemu. Si kucing tampak terkejut ketika menyadari bahwa Kazuhiro bisa memahami bahasanya. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan akan bisa dilakukan oleh manusia. Kazuhiro menjelaskan bahwa bahasa adalah hobinya. Lalu bertanya apakah si kucing sendirian atau bersama teman-temannya. Kucing itu menjawab bahwa ia memang sendirian. Ia bercerita bahwa ras kucing seperti dirinya sangat lemah dan terbiasa hidup bersembunyi. Kakeknya dulu pernah berkata bahwa jika manusia menemukan mereka, hal buruk akan terjadi. Dan ternyata itu benar, manusia datang, membakar tempat tinggal mereka, dan membunuh kakeknya, menyisakan dirinya seorang diri. Kazuhiro mengungkapkan bahwa ia ingin mereka bisa berbincang lebih lama, tetapi waktu sangat terbatas. Ia pun menawarkan bantuan untuk melarikan diri dari tempat itu. Si kucing merasa tak percaya ada manusia yang rela menolongnya, namun ia memberanikan diri dan memohon bantuan. Ia mengatakan bahwa ia tak pernah menginginkan semua ini terjadi. Ia bahkan membenci kenyataan harus menggunakan batu sihir untuk memanggil monster dan menyerang orang-orang tak bersalah. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sebilah belati dilemparkan ke arah mereka, disusul kemunculan sekelompok pencuri. Pemimpin mereka menyatakan bahwa ia sudah mengetahui bagaimana Kazuhiro bisa menghilang dari tempat semalam. Lalu bertanya apakah Kazuhiro memang ahli teleportasi. Kazuhiro mengiyakan dan meminta agar rantai di kaki si kucing dilepaskan karena itu bukanlah rantai biasa. Pemimpin pencuri itu kemudian berkata bahwa ia akan mengabulkan permintaan tersebut jika Kazuhiro menyerahkan tas penuh harta miliknya. Kazuhiro terkejut pemimpin itu mengetahui isi tasnya dan menyimpulkan bahwa pria itu mungkin memiliki kemampuan pelacak. Dalam hati, ia tahu bahwa negosiasi itu hanyalah tipu daya belaka yang tidak akan dipercaya oleh orang dewasa waras. Ia langsung menyerang dan menghancurkan batu permata yang dipegang pemimpin pencuri itu. Marah, sang pemimpin mengancam akan memotong tangan dan kaki Kazuhiro, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Mereka semua menyerbu, tapi Kazuhiro mengejutkan mereka dengan kecepatannya yang luar biasa. Salah satu pria besar menyerang, namun Kazuhiro berhasil menahan serangan itu dengan susah payah. Saat mereka bertarung mendekati tepi jurang, Kazuhiro tiba-tiba menghilang, membuat pria besar itu terjatuh ke bawah. Si kucing berusaha melarikan diri, namun Kazuhiro menyusul dan menjelaskan bahwa ia menggunakan teknik bernama Phantom, kemampuan untuk menciptakan bayangan dirinya sendiri. Ia menambahkan bahwa mungkin itulah alasan mengapa gelar pekerjaannya adalah Illusion Swordsman.
Ia mengakui bahwa sebenarnya ia tidak kuat, sehingga lebih banyak mengasah kemampuan melarikan diri. Si kucing tampak heran dan berkata bahwa Kazuhiro tak terlihat seperti orang lemah. Kazuhiro hanya mengingatkan agar si kucing berhati-hati agar tidak tertangkap, lalu menghilang lagi. Para pencuri masih sibuk mencari, namun Kazuhiro tiba-tiba muncul di belakang salah satu dari mereka dan menyerang. Setiap kali mereka mencoba membalas, ia selalu menghilang tepat sebelum serangan mengenai sasaran. Sementara itu, Maria mulai merasa tenang dan yakin bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ia memberitahu bahwa monster tersebut telah melarikan diri ke bagian terdalam sungai, dan strategi mereka yang mengandalkan jumlah ternyata berhasil. Ia akan terus memantau situasi dari kejauhan. Kazuhiro pun mengatakan bahwa inilah saat yang tepat, namun meminta sedikit waktu untuk menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu. Saat itu, ia melihat pemimpin para pencuri berdiri di kejauhan, dijaga oleh dua anak buahnya. Mereka tampak tak bergerak, seolah sedang mengamati pergerakan monster. Kazuhiro merasa firasat buruk menghampirinya, karena bertarung melawan manusia terasa lebih berbahaya dibanding melawan monster. Tiba-tiba, pemimpin pencuri menggunakan sihir pelacak untuk menemukan lokasi Maria yang sedang bersembunyi dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Kazuhiro langsung menyadari bahwa si pemimpin menggunakan kemampuan khusus untuk melacak Maria, dan dengan sigap ia bergerak mencegat para penyerang. Ia tahu ini akan menjadi masalah dan langsung muncul di belakang mereka. Saat pemimpin menyerang, Kazuko berhasil menghindar dan menyadari bahwa musuhnya bukan pencuri biasa, tapi juga seorang penyihir. Meski kakinya terluka, Kazuhiro tak peduli dengan harta yang diperebutkan. Si pemimpin memuji kekuatan Kazuhiro, tapi dengan angkuh mengatakan bahwa selama ia tahu kemana tujuan Kazuhiro, kemenangan tetap akan berada di tangannya. Pemimpin itu lalu menunjuk ke arah si kucing dan mengatakan bahwa Kazuhiro pasti akan kembali untuk menyelamatkan makhluk kecil itu karena hatinya yang terlalu baik. Jika tidak menyerah, maka hewan itu akan dibunuh. Kazuhiro langsung berteleportasi mendekat, dan sang pemimpin mengejek bahwa kemampuan teleportasi itu terbatas. Jika tidak, pastinya Kazuhiro sudah kabur bersama si kucing. Kazuhiro membenarkan hal itu dalam hati. Pemimpin tersebut memerintahkannya untuk menyerah dan meletakkan senjatanya. Tanpa ragu, Kazuhiro melemparkan pedangnya dan berkata bahwa itu cukup untuk menggendong si kucing. Ia langsung mengambilnya dan mencoba teleportasi lagi, namun mereka justru terjatuh ke tanah. Untungnya, pasir membantu meredam jatuh mereka. Kazuhiro mengatakan mereka harus cepat pergi sebelum ditemukan lagi. Pemimpin pencuri mulai kesal, dan tiba-tiba tanah bergetar hebat. Sebuah monster raksasa muncul dari bawah tanah, membuat si kucing ketakutan. Kazuhiro merasa bahwa monster itu terlalu besar untuk dihindari. Ia berpikir jika dirinya mati, mungkin ia akan terbangun di Jepang seperti biasa, tapi Maria bisa saja benar-benar tewas. Ia menolak untuk mati di tempat itu. Mereka melihat monster itu hanya berdiri diam dan mulai mengulurkan tangannya. Dengan gemetar, si kucing mengeluarkan kristal bercahaya dari sakunya dan berkata bahwa kakeknya pernah bercerita bahwa batu itu sangat langka, bahkan di antara batu sihir lainnya. Batu itulah penyebab kehancuran desanya. Berdasarkan kisah kuno, penggalian batu tersebut telah membangkitkan makhluk yang tertidur jauh di dalam tanah. Ketika makhluk itu bangkit ke permukaan, ia mengamuk dan membuat para leluhur mereka harus melarikan diri. Sejak saat itu, spesies kucing mereka hidup dalam persembunyian, menghindari manusia dan monster. Secara diam-diam, Kazuhiro bergumam dalam hati, kalau makhluk ini telah mencari batu sihir itu selama ini, maka kau harus melakukan apa yang menurutmu benar, Mewi. Kucing kecil itu kemudian menyerahkan batu tersebut kepada sang monster, yang menerimanya lalu pergi, tampaknya kembali ke perut bumi. Tidak ada penjelasan darinya, namun tampaknya ia memang hanya ingin menemukan batu itu, dan kini ia bisa beristirahat dengan tenang setelah tujuannya tercapai. Setelah itu, sebuah labirin bawah tanah raksasa tiba-tiba muncul dari balik tanah. Maria datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa melihat mereka membuatnya merasa seperti sudah lama sekali tidak bertemu. Ia memeriksa kondisi Kazuhiro, menanyakan suara ledakan keras yang ia dengar sebelumnya. Kazuhiro lalu menunjukkan labirin yang baru muncul itu, matanya berbinar takjub, penemuan yang luar biasa, sungguh tak bisa dipercaya. Ketika melihat kucing kecil itu, Maria langsung mengangkatnya dan memeluknya erat. Dengan wajah penuh sukacita, ia berkata betapa senangnya karena si kecil selamat. Ia begitu terpikat oleh kelucuan kucing itu, tak percaya bisa bertemu makhluk seimut itu. Adegan pun berpindah ke sekelompok prajurit. Salah satunya berbicara pada Kazuhiro, menyampaikan bahwa mereka akan mengurus pengejaran sisa-sisa kelompok pencuri. Mereka telah terlibat dalam sejumlah kejadian akhir-akhir ini dan berterima kasih atas bantuan Kazuhiro. Sang prajurit juga menanyakan soal kucing kecil itu, berharap Kazuhiro bersedia merawatnya. Ia menambahkan bahwa mulai sekarang,
bangsa mereka akan memperlakukan spesies kucing dengan lebih baik. Siapa sangka, labirin bawah tanah sebesar ini ditemukan di tempat seperti ini. Penyelidikannya akan berlangsung lama. Apakah temuan ini akan menjadi berkah besar bagi negeri mereka, atau justru awal dari bencana? Tak ada yang tahu. Dalam hatinya, Kazuhiro merasa antusias akan petualangan selanjutnya. Dengan begitu, kisah hari ini pun berakhir. Selanjutnya dibuka dengan sekelompok orang duduk santai, menikmati teh sambil mengobrol. Mereka membicarakan kabar bahwa keluarga kerajaan telah mengirim tim elit untuk menjelajahi bagian bawah labirin. Meski begitu, mereka masih meragukan keberadaan batu sihir yang katanya tersimpan di sana. Namun kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, Kazuhiro dan Maria tengah membahas labirin tersebut yang kini menjadi perbincangan hangat di seluruh kota. Sebagai orang luar, mereka membutuhkan izin resmi untuk menjelajahi bagian yang belum tersentuh, meski ia ragu apakah serikat penyihir akan mengizinkan mereka. Ia yakin bahwa tempat itu akan sangat berbahaya dan kemungkinan besar pihak serikat akan mengirim penyihir peringkat tinggi sebagai perwakilan. Kazuhiro mengernyit. Jadi maksudmu, mereka akan mengirim orang lain menggantikanmu? Jadi kau akan menjelajah bersama orang lain? Perasaannya bercampur aduk, bahkan sempat terpikir olehnya untuk membatalkan misi ini sama sekali. Mari menatap Kazuhiro dengan ekspresi terkejut. Ternyata selama ini ia sudah memimpikan momen ini selama berbulan-bulan. Kazuhiro hanya membalas dengan senyum kecil, mengatakan bahwa ia begitu menantikan kesempatan itu karena akan pergi bersama Mari. Ia menarik napas pelan, menerima kenyataan bahwa saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Mereka tahu bahwa pihak guild sedang menghadapi tekanan besar. Di tempat lain, seekor naga hitam membuka matanya, mendesis pelan saat melihat sesuatu yang mengejutkan. Manusia, aku tak pernah membayangkan mereka akan berani membuka gerbang labirin, gumamnya. Tak jauh darinya, telur-telur naga tampak mulai retak, tanda akan menetas. Ini adalah peristiwa langka yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Sang naga merasa haru dan berharap dua anak petualang itu bisa menyaksikannya. Namun, ia menyadari hal itu kini tak penting lagi. Ia yakin suatu hari mereka akan bertemu kembali. Tapi kisah sebenarnya dari sang naga. Apa sebenarnya itu? Sementara itu, Maria dan Kazuhiro menikmati sarapan bersama. Maria tampak sangat senang dengan makanan lezat yang disiapkan. Setelah makan, Kazuhiro bersiap pergi bekerja. Ia berbicara mengenai rencana mereka menjelajahi labirin dan mengingatkan pentingnya membawa persediaan makanan yang cukup untuk setidaknya 1 minggu. Wajah Maria sedikit muram mendengar itu. Ia merasa ada kemungkinan besar ia tidak akan diizinkan ikut. Mereka pun mulai memikirkan cara untuk meyakinkan pihak guild. Kazu mengingat sebuah klausul penting, seorang penjelajah diperbolehkan menyelidiki jika memiliki rekan yang bisa diandalkan. Mereka harus membuktikan bahwa mereka cukup terampil untuk menghindari bahaya. Ia percaya, selama mereka tetap bersama, semua itu bisa dicapai. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Kazuhiro menaiki kereta bawah tanah sambil merenung. Senin pagi dan keramaian ini melelahkan, pikirnya. Tapi ia harus memanfaatkan waktu itu untuk mencari cara agar Maria bisa ikut bersamanya. Meskipun dirinya masih dianggap anak-anak, mereka butuh kekuatan yang luar biasa agar bisa lolos. Sebuah kenangan melintas di benaknya. Ia pernah terjebak dalam perangkap bandit yang nyaris menyeret Maria dalam bahaya. Untungnya, gadis itu selamat. Sejak saat itu, ia sadar bahwa kemampuan tempurnya belum cukup untuk melindunginya. Kazuhiro pun menyadari bahwa baik dirinya maupun Maria cukup baik dalam serangan, tapi tidak dalam pertahanan. Seandainya mereka punya seseorang yang bisa berperan sebagai pelindung, mereka bisa menjadi tim yang hebat. Sayangnya, ia tak mengenal siapapun yang bisa membantu, dan ia juga tak punya cukup uang untuk menyewa rekan. Di sisi lain, Maria tampak menikmati waktunya di apartemen. Ia membersihkan rumah dengan penuh semangat menggunakan penyedot debu, lalu melanjutkan dengan menggambar. Ia sangat menyukai anime, dan tanpa disadari waktu cepat berlalu. Ketika melihat jam, ternyata sudah tengah hari, waktunya menyiapkan makan siang. Di dapur, ia teringat pada daging yang sudah dimarinasi sejak malam sebelumnya. Ia ingat Kazuhiro pernah bilang daging itu bisa dimasak di oven. Ia pun mengikuti saran itu dan mengatur waktu pemanggangan. Setengah jam kemudian, aroma harum memenuhi ruangan, menandakan masakan siap disantap. Sambil menyiapkan makanan, Maria menonton anime favoritnya. Dalam hati, ia membayangkan Kazuhiro bertanya seperti biasanya, bagaimana rasanya? Enak atau tidak? Bayangan itu membuatnya tersenyum kecil, merindukan kehadiran Kazuhiro di sisi meja makan. Sementara itu, Kazuhiro terlihat sedang bekerja dengan raut wajah bosan. Pikirannya melayang membayangkan makanan yang sedang Maria siapkan di rumah. Tiba-tiba,
Ia menerima pesan dari Ichigo yang menanyakan pendapatnya soal buku bergambar yang pernah dipinjamkan. Ichigo bilang ia juga sangat menyukai buku itu dan penayangkan kelanjutan ceritanya. Lalu merasa sedikit kesal saat bangun karena belum tahu akhir ceritanya. Ichigo kemudian mengajak mereka bertemu malam itu, sekaligus mengundang suaminya untuk ikut serta. Awalnya Kazuhiro berniat menolak, tapi akhirnya menyetujuinya. Di kafe Cosino, Kazuhiro dan Maria duduk bersama. Maria tampak terpukau dengan suasana yang sangat berbeda dari kedai teh di Arai. Ia mencicipi kopinya, namun langsung mengernyit karena rasanya begitu pahit. Setelah Kazuhiro menambahkan gula, wajah Maria langsung bersinar. Sekarang rasanya enak. Ia merasa senang karena mulai terbiasa dengan kemewahan gaya hidup manusia. Bahkan sempat berpikir bahwa suatu hari mungkin ia akan kehilangan telinganya yang khas. Tak lama, Ichigo dan suaminya, Toru, datang. Kazuhiro menyambut mereka hangat, lalu mereka sepakat untuk makan malam bersama di sebuah restoran mewah yang telah mereka pesan sebelumnya. Begitu memasuki restoran, Kazuhiro dan Maria terpukau oleh keindahan tempat itu. Bagi Mari, suasananya begitu megah dan penuh wibawa. Kazuhiro memberitahu bahwa makanan yang akan disajikan termasuk dalam kategori masakan Prancis, masakan dari negara lain, dan di tempat seperti ini, memakai topi rajut tidak diperbolehkan. Saat melihat menu, Kazuhiro sempat khawatir dengan harga makanannya, tetapi setelah dilihat-lihat lagi, ternyata masih dalam batas kemampuannya. Namun, Toru menawarkan diri untuk membayar semua pesanan. Meski sempat menolak, Kazuhiro akhirnya menerima setelah Toru menjelaskan bahwa ini semua adalah ide Ichigo. Sama seperti dulu saat ia dinasihati untuk mengurangi kerja lembur. Mari yang penasaran menunjuk susunan sendok garpu yang banyak jumlahnya. Kazuhiro lalu menjelaskan bahwa di restoran seperti ini, setiap alat makan digunakan sesuai urutan hidangan, mulai dari bagian luar ke dalam. Ketika makanan pertama datang, Maria terpesona oleh tampilan warnanya yang memikat. Begitu mencicipinya, ia langsung terkagum-kagum oleh kelezatannya. Saat mereka menikmati hidangan, Ichigo menyebutkan bahwa steak mereka sudah datang, tetapi Kazuhiro mengoreksi bahwa itu bukan steak, melainkan daging unggas, dan rasanya memang luar biasa. Akhirnya, hidangan utama berupa steak benar-benar dihidangkan. Maria menatapnya takjub sebelum menyantapnya. Rasa yang kaya membuatnya terpesona. Dalam hati, ia merasa jika terus menyantap makanan seenak ini, dirinya mungkin akan berubah sepenuhnya. Ichigo yang mendengar itu terkejut, lalu memuji kemampuan bahasa Jepang Mari. Kazuhiro pun menerjemahkan ucapan tersebut dan menyampaikan bahwa Ichigo kagum karena Maria bisa menyapa mereka dalam bahasa Jepang dengan begitu lancar. Mari tersenyum malu-malu saat mengakui bahwa bahasa Jepang sangat sulit, tetapi ia memanfaatkan anime sebagai sarana belajar. Ichigo terlihat kagum, dan Kazuhiro menambahkan bahwa Maria sangat menyukai salah satu film anime yang berlatar di pedesaan, menampilkan 3 makhluk misterius. Keindahan latarnya membuat Maria ingin melihat langsung pemandangan serupa di dunia nyata. Karena itu, pada liburan berikutnya, Kazuhiro berencana mengajaknya ke rumah kakeknya di Aori. Untuk membiasakan Maria bepergian, ia mulai mencari destinasi perjalanan singkat yang menarik. Toru ikut menimpali dan menyarankan sebuah tempat bernama Chichibu, tempat temannya mengelola pemandian air panas. Suasananya penuh nostalgia dan cocok untuk bersantai. Maria tampak bersemangat mendengar tentang onsen. Ia penasaran apakah benar uapnya seindah yang digambarkan. Kazuhiro hanya terkekeh dan menjelaskan bahwa pemandian air panas memang ada di Jepang. Bahkan juga di dunia lain, namun di sini suasananya lebih tenang dan menenangkan. Saat malam menjelang, Kazuhiro mengucapkan terima kasih pada Toru atas hari yang menyenangkan. Sebelum berpisah, Ichigo mengajak Maria untuk sesekali datang ke rumahnya, karena ia sudah merekomendasikan anime baru dan berencana mengadakan acara nonton bersama. Kazuhiro setuju, namun dengan syarat Maria datang hanya saat ia sendirian di rumah. Meski begitu, ia tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Maria sempat merengut, menganggap Kazuhiro terlalu protektif, namun Kazuhiro menegaskan bahwa yang ia takutkan bukan monster, melainkan manusia, mengingat angka kejahatan yang belakangan meningkat. Dalam perjalanan pulang, Maria merenungkan malam itu. Awalnya, ia merasa canggung untuk makan bersama orang asing, baik di dunia lain maupun di Jepang. Selama ini, Kazuhiro adalah satu-satunya orang yang benar-benar membuatnya nyaman. Namun malam ini terasa berbeda. Ia senang karena berani menerima undangan itu. Dengan senyum hangat, ia mengucapkan terima kasih pada Kazuhiro. Pria itu membalas senyumannya dan mengatakan bahwa sejak Maria hadir, dunianya berubah,